Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Alhamdulillah. Baik ya. Selamat pagi. Semoga kalian tetap sehat dan bisa mengikuti pembelajaran kita kali ini. Hari ini kita akan belajar prakarya dan kewirausahaan. Nah, LKS-nya dibuka, kemudian dibuka halaman pertama. Kali ini kita akan belajar tentang kerajinan dengan inspirasi objek budaya lokal. Ya. Nah, kompetensi dasarnya memahami perencanaan kerajinan dengan inspirasi objek budaya lokal yang meliputi ide dan peluang usaha, sumber daya, administrasi, dan pemasaran. Kemudian menyusun perencanaan usaha kerajinan dengan inspirasi objek budaya lokal yang meliputi ide dan peluang usaha, administrasi, dan pemasaran. Nah, tujuan pembelajaran kali ini diharapkan siswa dapat membaca dan mengamati kerajinan dengan inspirasi objek budaya lokal. Yang kedua, siswa dapat mengumpulkan data atau informasi dan mencari hubungan tentang kerajinan dengan inspirasi objek budaya lokal. Sekarang coba kita perhatikan, amati ya. Di situ ada topeng, terus ada rumah adat dan gantungan kunci yang berbentuk wayang. Di sini adalah contoh dari kerajinan yang terinspirasi dari kebudayaan kita Indonesia ya. Di situ ada berbagai macam rumah adat, terus ada berbagai macam wayang itu ya. Nah, kekayaan budaya lokal Indonesia ini merupakan bangsa Indonesia ini yang merupakan bangsa multikultural. Karena apa? Karena terdiri dari berbagai macam suku bangsa dengan budayanya masing-masing ya. Nah, bangsa Indonesia juga mempunyai simbol yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya meskipun kita berbeda-beda tetapi tetap satu ya, satu bangsa Indonesia. Nah, dengan budaya lokal ini ya, budaya lokal ini merupakan unsur pembentuk budaya nasional kita. Nah, terus budaya lokalnya, objeknya itu berupa apa saja ya? Jenis objek budaya itu seperti tarian, simbol, pakaian ya, pakaian adat itu ya. Terus musik tradisional, terus perlengkapan tari, dan alat-alat musik ini dapat menjadi sumber inspirasi untuk produk kerajinan. Nah, tarian, simbol, dan alat tari musik ini merupakan produk budaya yang non benda. Kalau yang benda tadi ya seperti rumah adat, kain gitu ya, kain tradisional. Nah, contoh kekayaan budaya lokal. Di sini ada macam-macam rumah adat, terus ada macam-macam baju adat, macam-macam kain tradisional ya. Contoh dari macam-macam rumah adat, di situ ada rumah adat Krong Bade, itu yang berasal dari Aceh. Terus rumah adat Bolon itu dari Sumatera Utara. Rumah adat Gadang itu dari Sumatera Barat. Dan rumah adat Selaso Jatuh Kembar itu dari Riau, dan banyak yang lain lagi ya. Bisa kalian cari informasinya di berbagai sumber, bisa kalian baca di buku-buku referensi, atlas atau apa ya. Terus kemudian bisa kalian cari di Google. Nah, terus macam-macam baju adat, nah, macam-macam baju adat itu ada ulos, bundo kanduang, kebaya itu ya. Ulos dari mana? Dari Sumatera Utara. Bundo kanduang ini dari Minangkabau atau Sumatera Barat. Terus ada kebaya dari Jawa. Nah, macam-macam kain tradisional itu seperti kain tenun Dayak ini dari Kalimantan. Terus kain songket itu dari Sumatera. Kain batik
dari Jawa ya. Dari yang terkenal itu Yogyakarta, Solo, Pekalongan ya, dan Cirebon. Nah, selanjutnya langkah-langkah produksi kerajinan dengan inspirasi objek budaya lokal. Langkah-langkahnya apa saja? Yang pertama, perencanaan awal produksi. Nah, sebelum memproduksi itu kita rencanakan terlebih dahulu. Yang kedua, tahap produksi. Yang ketiga, tahap pengemasan. Dan tahap terakhir yaitu tahap pemasaran. Nah, yang pertama, perencanaan awal produksi. Perencanaan itu pertama kita harus menemukan ide. Nah, ide ini bisa muncul dari berbagai sumber, bisa dari orang lain di sekitar kita atau dari inspirasi mencari di internet itu ya. Terus yang kedua, setelah kita menemukan ide, terus membuat gambar atau sketsa, rancangan awal itu ya. Kita sketsa. Kemudian kalau sudah dirancang, pilih ide yang terbaik. Nah, dari berbagai macam ide nanti dipilih yang terbaik, terus dibuat. Nah, setelah memilih ide terbaik dibuat, terus di prototyping. Apa itu prototyping? Membuat studi model. Nah, membuat studi model berarti dibuat dengan materialnya bisa material sesungguhnya atau material seadanya. Nanti bentuknya seperti apa kan bisa kelihatan. Terus yang kelima, perencanaan produksi. Nah, kalau sudah kita mengadakan studi model, terus bisa direncanakan produksi untuk proses produksi. Nah, kita masuk tahap produksi yang kedua. Nah, tahap produksi itu yang pertama adalah tahap persiapan bahan. Apa itu bahan? Material ya, untuk mempersiapkan bahan bentukan tadi ya, material agar siap dibentuk. Terus tahap pembentukan. Kalau bahannya sudah siap, kemudian tahap pembentukan, proses pembentukan material. Yang terakhir tahap finishing. Nah, tahap finishing ini merupakan tahap terakhir sebelum dikemas. Ini bisa berupa penghalusan, pengecatan, atau pelapisan permukaan, atau pewarnaan agar produknya awet dan lebih menarik. Itu di finishing ya. Nah, kalau sudah finishing baru kita masuk ke tahap pengemasan. Tahap pengemasan ini ya, tahap yang keempat. Tujuan pengemasan itu apa? Ya, membuat produk menjadi awet dan tahan lama. Nah, dikemas itu supaya produknya menjadi awet dan tahan lama. Itu tujuan dari pengemasan. Fungsi kemasan. Nah, fungsi kemasan itu apa ya? Ya, sebagai pelindung. Nah, yang pertama itu sebagai pelindung. Selain sebagai pelindung, itu untuk kemudahan membawa pada saat pengiriman atau pada saat distribusi ya dari satu tengkulak ke tengkulak yang lain itu ya. Kemudian untuk daya tarik, dikemas yang bagus supaya menarik daya tarik ya. Dan juga sebagai sumber informasi. Biasanya di kemasan itu kan dicantumkan dari apa, terbuat dari apa itu ya. Nah, selanjutnya 3 alasan untuk pengemasan. Kenapa toh kok harus dikemas? Ya, untuk keamanan, untuk kemanfaatan, dan untuk program pemasaran supaya meningkatkan laba karena tampak menarik. Nah, jenis-jenis kemasan itu apa saja?
Ada kemasan kertas, kemasan kayu, dan kemasan plastik. Nah, selanjutnya ada tahap pemasaran. Pemasaran ini bisa dipasarkan secara langsung, itu pemasaran langsung ya. Apa itu pemasaran langsung? Pemasaran langsung itu adalah promosi dan penjualan yang dilakukan langsung kepada konsumen atau pembeli tanpa melalui perantara. Nah, kalian bisa dipasarkan langsung kepada pembeli. Terus ada pemasaran tidak langsung atau dalam bentuk pemesanan. Ini bisa dilakukan dengan cara online maupun offline. Ya, ketemu dulu baru pesan, baru dibuatkan. Atau yang sering sekarang ini ya, pakai online. Nah, selanjutnya untuk latihan uji pengetahuan, silahkan kalian kerjakan uji pengetahuan 1 LKS halaman 11 sampai 12 dan uji pengetahuan 2 LKS halaman 14 sampai 15. Setelah selesai difoto dan kirimkan ke WA saya. Nah, cukup sekian pembelajaran hari ini. Semoga kalian tetap sehat dan tetap belajar di rumah ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.